Halo, kami dari kelompok 5 akan membahas dalam video ini judul tentang studi komparatif pengaturan perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban terhadap malpraktek medis di Indonesia dan Belanda. Anggota kelompok ada Angelin Irot, Karissa Kristibella Wijaya, Deviani, Edlin Aneta Hanjo, Elisa Ulima Sianturi, dan Yaneta Suhartin Harinisa. Hubungan antara dokter dan pasien pada dasarnya tercipta karena adanya rasa saling percaya dari pasien ke dokter. Tetapi dalam mengerjakan sebuah pekerjaan, tidak semua bisa berjalan dengan sempurna, di mana ada hal-hal yang sebenarnya tidak diharapkan dapat terjadi. Seorang dokter dalam melaksanakan tanggung jawab bisa saja tanpa sengaja melakukan malpraktek medis, yakni kelalaian atau ketidakhati-hatian dalam pelaksanaan kewajiban profesionalnya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pasien hingga memerlukan tanggung jawab. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka kami merumuskan 2 rumusan masalah yang akan kami bahas dalam video ini, yaitu 1. Bagaimana perbandingan pengaturan perbuatan melawan hukum terhadap kasus malpraktek medis di Indonesia dan Belanda. 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap malpraktek medis di Indonesia dan Belanda. Perbuatan melawan hukum Indonesia. Perbuatan melawan hukum secara legalitas diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Menurut Miriam Darus Barzulaman, untuk dapat mengajukan tuntutan ganti rugi harus terlebih dahulu memenuhi 5 unsur. Yang pertama, harus terdapat perbuatan. Perbuatan ini dapat bersifat aktif maupun pasif. Kedua, perbuatan tersebut harus melawan. Melawan di sini tidak terbatas pada peraturan yang tertulis saja, melainkan juga bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Ketiga, adanya kerugian yang bersifat material maupun imaterial. Keempat, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian. Yang kelima, adanya kesalahan. Kesalahan dibagi menjadi 2, yakni kelalaian atau kesengajaan. Perbuatan melawan hukum Belanda. Pada mulanya, perbuatan melawan hukum mengandung pengertian yang sempit dikarenakan pengaruh ajaran legisme, yakni perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban menurut undang-undang. Tetapi pada tahun 1919, pandangan legistis tersebut berubah. Hal ini dapat dilihat dari perkara Cohen vs. Lindenbaum. Pada putusan ini, perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah tertulis, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah tidak tertulis. Malpraktik medis. Mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan salah satu jenis hak asasi manusia, yakni hak untuk memperoleh kesehatan dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak tersebut tertuang dalam pasal 25 The United Nations Declaration of Human Rights 1948. Tetapi, pada kenyataannya tidak sedikit dokter yang melakukan malpraktik. Malpraktik merupakan kelalaian atau kegagalan seorang dokter atau tenaga medis untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuannya yang lazim dipergunakan untuk mengobati pasien atau orang yang cedera menurut ukuran di lingkungan yang sama. Untuk membuktikan malpraktik secara perdata, terdapat 2 cara pembuktian. Pertama, pembuktian secara langsung yang terdiri atas unsur kewajiban, menelantarkan kewajiban, rusaknya kesehatan, dan adanya hubungan langsung antara tindakan menelantarkan kewajiban dengan rusaknya kesehatan. Kemudian, kedua, secara tidak langsung, yakni mencari fakta-fakta berdasarkan doktrin res ipsa loquitur. Pengaturan perbuatan melawan hukum terhadap kasus malpraktek medis di Indonesia. Pada pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan dan pasal 66 Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran dapat dijadikan sebagai produk hukum yang membahas mengenai hak pasien atas perilaku dokter. Dokter sebagai profesi yang melakukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan penuntutan atau pengaduan tentunya yang harus berdasarkan atas pemenuhan secara fundamental pada pasal 1365 KUH Perdata. Sehingga dapat dikatakan dengan kedua produk hukum ini terlihat bahwa pasal 1365 KUH Perdata dapat terimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan lainnya dengan tujuan untuk memberikan pengaturan yang lebih spesifik atau lebih rinci sesuai dengan tiap-tiap perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Terpenuhnya unsur-unsur dalam 1365 KUH Perdata yang telah terimplementasikan dalam kedua produk hukum tersebut, yang dimana terpenuhnya terlebih dahulu unsur-unsur yaitu: yang pertama, adanya kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis. Yang kedua, kerugian yang dialami oleh pasien akibat kelalaian tersebut. Yang ketiga, adanya pelanggaran atas standar atau kaidah praktik kedokteran. Dan yang terakhir, adanya hubungan antara tindakan malpraktek medis dengan kerugian yang dialami oleh pasien. Pengaturan perbuatan melawan hukum terhadap kasus malpraktik medis di Belanda.
pengaturan perbuatan melawan hukum terhadap kasus malpraktik medis di Belanda lebih mengacu secara khusus dalam buku Seventage Code atau yang disebut juga Neo-Burgerlijk Wetboek atau NBW tentang spesifik kontrak, khususnya dalam Title 7 tentang service, yaitu dalam Section 5 tentang contracts in respect of medical treatment. Berdasarkan pengaturan yang diatur khusus dalam perbuatan melawan hukum antara tenaga medis atau dokter dengan pasien, juga terdapat akibat hukum dan hubungan apabila terdapat kerugian dari salah satu pihak. Maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui penggantian kerugian yang secara khusus berdasarkan buku 6 NBW. Di Belanda terdapat 4 kategori khusus malpraktik medis, yaitu pertama, kasus yang disebabkan oleh kesalahan informasi. Kedua, kasus yang disebabkan oleh kesalahan penanganan. Ketiga, kasus yang disebabkan oleh kerusakan alat. Dan 4, kasus yang disebabkan oleh kesalahan organisasi. Syarat utama agar dapat dilakukan gugatan medis adalah adanya hubungan antara tindakan medis yang tidak sesuai standar tersebut dengan kerugian yang dialami oleh pasien. Salah satu kasus malpraktek medis di Indonesia yang dapat memperlihatkan mengenai pengaturan PMH dapat dilihat dari putusan ini, yang dimana istri penggugat tengah dalam kondisi hamil dan sudah pecah ketuban, dibawakan ke rumah sakit untuk melakukan proses persalinan. Setelah melakukan proses administrasi, sang istri selama 6 jam tidak diberikan upaya maupun pelayanan dari rumah sakit. Melihat kejadian tersebut, penggugat akhirnya membawanya ke rumah sakit yang lain dan pada akhirnya sang anak lahir, namun meninggal dunia. Tidak lama kemudian, sang istri juga dinyatakan meninggal dunia. Kasus malpraktik medis di Belanda. Salah satu kasus investigasi kriminal terlama di Belanda yang dimana terdapat pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum, yaitu kasus Dokter in Netherlands is valid for 3 years for medically irresponsible treatment of patients. Kasus ini bermula awalnya terjadi akibat adanya kelalaian dari seorang mantan ahli syaraf bernama Ernest Janssen Tuster atau disebut dengan tergugat, memberikan diagnosis yang salah kepada 8 pasien yaitu penggugat dan merawat mereka dengan cara yang tidak bertanggung jawab secara medis. Akibat dari perbuatan tergugat tersebut, tergugat menerima hukuman penjara tanpa syarat karena malpraktik medis. Perbandingan pengaturan perbuatan melawan hukum terhadap malpraktik medis di Indonesia dan di Belanda. Melalui kedua sistem yang telah diketahui terhadap penerapan perbuatan melawan hukum dalam malpraktik medis, ada pun perbedaan yang tidak terlalu terlihat. Tidak terlihat begitu terkait perbedaan antara pengaturan perbuatan melawan hukum di Indonesia dan hukum di Belanda terhadap kasus malpraktik medis. Namun, banyak kemiripan antara pengaturan yang berlaku di Belanda dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang juga membahas secara spesifik mengenai perbuatan melawan hukum berdasarkan pada standar ataupun kode etik terkait praktik kedokteran. Namun, tetap berdasarkan pada dasar hukum perbuatan melawan hukum yang umum melalui KUH Perdata. Bentuk pertanggungjawaban terhadap malpraktik medis di Indonesia dan Belanda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan dan perlindungan hukum antara tenaga kesehatan dengan pasien. Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian oleh pihak rumah sakit adalah mengenai pola komunikasi antara dokter dengan pasien. Hal ini dikarenakan mayoritas sengketa medis terjadi karena adanya pola komunikasi yang kurang baik antara dokter dengan pasien. Adapun sebagai tindakan preventif agar tidak timbulnya sengketa medis, maka rumah sakit harus menyadari dan memahami mengenai pentingnya informed consent antara dokter dengan pasien. Pada dasarnya, hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien dilandasi oleh persetujuan yang disebut dengan informed consent yang diterjemahkan sebagai persetujuan tindakan kedokteran. Informed consent sendiri telah diadopsi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Hubungan tenaga kesehatan dengan pasien termasuk dalam wilayah hukum perdata, yaitu perjanjian untuk melakukan jasa yang tertera pada pasal 1601 KUH Perdata yang didasarkan atas hubungan saling percaya. Aspek perdata informed consent bila dikaitkan dengan hukum perikatan terdapat dalam buku ketiga, yaitu tertera pada pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan mengenai syarat sahnya perjanjian. Jika informed consent telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka semua kewajiban yang timbul akan mengikat bagi para pihak, baik bagi pihak dokter ataupun pihak pasien. Pasien yang tidak kooperatif merupakan bentuk dari contributory negligence yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh dokter.
serta ketiadaan informed consent dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hal pembuktian hukum, maka dapat digunakannya doktrin res ipsa loquitur, yaitu benda tersebut yang berbicara dalam kasus malpraktik dokter. Bentuk pertanggungjawaban terhadap malpraktik medis di Indonesia. Berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, dinyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 1367 KUH Perdata. Apabila dalam penanganan medis terdapat kesalahan yang menimbulkan akibat kerugian, maka pasien berhak menuntut adanya penggantian kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. Melalui pertanggungjawaban rumah sakit yang terpusat atas tindakan tenaga kesehatan sebagai pekerja, maka akan mempermudah pasien untuk mengajukan gugatan. Esensi dari pertanggungjawaban medis adalah harus adanya perbuatan yang melawan hukum. Pihak tenaga kesehatan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan ketelitian serta sikap hati-hati yang diharapkan daripadanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat. Sehubungan dengan permasalahan ini, maka yang berlaku adalah pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi, setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya, serta pasal 1365 KUH Perdata mengenai ketentuan perbuatan melawan hukum. Bentuk pertanggungjawaban terhadap malpraktik medis di Belanda. Pemerintah Belanda membentuk ketentuan The Healthcare Quality, Complaints, and Disputes Act yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 dengan tujuan untuk memastikan semua pasien menerima perawatan dengan kualitas baik. Undang-undang ini menyatakan mengenai apa yang dapat dilakukan oleh seseorang jika memiliki keluhan tentang perawatan yang mereka terima di rumah sakit. Selain itu, hak pasien atas informasi semakin diperkuat, yakni pasien berhak mendapat informasi yang benar dan lengkap. Pasien juga berhak atas informasi tentang kualitas perawatan yang diberikan, jika mereka memintanya. Jika ada yang tidak beres dengan perawatan yang mereka terima, seperti kesalahan yang dibuat selama operasi, maka penyedia layanan harus mendiskusikan kesalahan tersebut dengan pasien dan mencatat kejadian di rekam medis pasien. Berkaca pada pasal 1367 KUH Perdata dan pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, pola pertanggungjawaban yang dianut yaitu dengan konsep majikan bawahan. Konsep ini diadopsi langsung dari penerapan doktrin vicarious liability di Belanda yang didasarkan pada prinsip hukum Romawi yang berbunyi qui facit per alium facit per se, yang berarti seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatannya secara pribadi. Kata berbuat melalui orang lain tersebut kemudian ditafsirkan sebagai suatu hubungan antara majikan dan bawahan atau master and servant, di mana semua perbuatan bawahan atas pemerintah, wewenang atau mandat dari majikan masuk ke dalam ruang lingkup tanggung jawab majikan. Selanjutnya mengenai informed consent pada pengaturan medis di Belanda. Apabila pasien berpendapat bahwa ia sama sekali tidak pernah memberi persetujuan pada suatu tindakan medis, maka dokter harus membuktikan bahwa pasien tersebut telah memberikan persetujuan. Pembagian beban pembuktian seperti ini dibenarkan karena dalam suatu tindakan medis tanpa adanya suatu persetujuan dari pasien, berarti telah terjadi suatu pelanggaran integritas diri pasien. Apabila pasien mengajukan bukti bahwa ia telah menyetujuinya, tetapi persetujuan itu tidak mencukupi syarat untuk pengambilan tindakan khusus, maka penjelasan pasien tidak berlaku secara tegas mengenai integritas dirinya, dan dapat dinyatakan bahwa dokter telah melakukan tindakan medis yang layak sesuai norma yang berlaku. Dalam hal ini, jika diperlukan perintah pembebanan pembuktian dalam persidangan, maka dokter akan lebih diuntungkan karena telah membuat catatan medis atau medical record, terkecuali apabila ada hal yang tidak sesuai dengan catatan.
Pengaturan perbuatan melawan hukum dalam malpraktik medis di Indonesia didasari pada pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan kegiatan malpraktik medis di Belanda lebih mengacu secara khusus dalam buku 7 Dutch Civil Code atau yang disebut dengan Neuburgerlijk Wetboek atau NBW tentang spesifik kontrak, khususnya dalam title 7 tentang services. Hubungan antara tenaga medis dengan pasien dilandasi oleh persetujuan atau informed consent. Ketiadaan informed consent dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan pertanggungjawaban di Belanda dilakukan dengan penerapan doktrin vicarious liability. Tindakan preventif terhadap malpraktik medis dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai penegak hukum tenaga kesehatan dengan memberikan upaya yang terbaik untuk kesembuhan pasien dan pasien serta keluarga pasien untuk dapat lebih memperhatikan informed consent secara teliti atas seluruh tindakan medis yang akan dilakukan.